Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Jarkom. Di part 1 video ini kita akan belajar PKA 2.3.7. Di PKA 2.3.7 paket tracer kita akan membahas tentang navigate the iOS PKA. Nah, yang pertama kita langsung masuk saja ke soalnya. Oke, jadi di sini kita nanti akan disuruh ngesetting kabelnya, kemudian kita nanti disuruh untuk ngesetting time atau clock-nya atau jamnya. Oke, kita langsung masuk saja ke instruction, ke perintahnya. Part 1, establish basic connection, access the CLI, and explore help. Step 1, connect PC1 to S1 using a console cable. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa jenis-jenis perangkat dan juga beberapa jenis-jenis kabel. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonekkan PC1 dan S1 dengan menggunakan konsol kabel. Klik the connection icon ada di sini, di bawah ini. Kita klik saja. Kemudian di sini muncul beberapa jenis kabel. Ketika kursornya kita dekatkan, maka jenis-jenis kabelnya terlihat di bawahnya ini. Yang pertama ada automatically choose connection type, kemudian ada console, ada straight, kemudian ada cross, lalu ada fiber, ada PON, coaxial, serial DCE, serial DTE, octal, IoT custom cable, dan juga USB. Kemudian kita masuk ke step 1 yang poin B. Jadi intinya kita disuruh nge-select atau memilih the light blue console. Nah, ketika kursornya kita dekatkan, maka dia muncul ya tulisan konsol di bawah sini dan warnanya juga sama, yaitu light blue atau biru muda. Kemudian kita klik saja. Lalu perintah selanjutnya di poin C, klik PC1 a window display on an option for an RSA 232 connection, connect the cable to the RS232 port. Nah, kita arahkan kursor kita, klik ke PC1, kemudian pilih yang RS232. Nah, di sini kalau kalian tarik-tarik, dia udah bisa disambungin ke perangkat yang akan dituju. Ini tandanya sudah bisa masuk ke PC1. Kemudian kita lanjut ke step 1 yang poin D. Kita klik saja ke S1, kemudian pilih yang konsol. Kemudian kita masuk ke step 2, establish a terminal session with S1. Klik PC1 and then select desktop tab. Nah, klik PC1, kemudian kita disuruh untuk klik desktop tab. Lalu step selanjutnya adalah klik the terminal application icon, verify that the port configuration default setting are correct. Kita disuruh untuk klik terminal. Oke, kemudian setelah muncul ini biarkan settingan default saja. Kita langsung klik OK. Nah, maka muncul ya, press return to the get started. Press enter. Kita klik saja enter. Nah, dia udah muncul. Kita udah bisa masuk atau kita sudah bisa nge-remote switch 1 atau S1. Kita masuk ke step 3 yaitu explore the iOS help. Nah, intinya adalah di step 3.1 ketika teman-teman tidak tahu di sini mau ngapain, teman-teman bisa ketik tanda tanya di sini. Kita balik lagi ke PC1. Teman-teman masih bingung nih atau lupa perintahnya nih. Teman-teman bisa ketik saja tanda tanya. Nah, ketika teman-teman klik tanda tanya atau ketik tanda tanya, di sini dia bakal muncul petunjuk berupa exec command yang bisa teman-teman tulis. Contohnya apa? Connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, SSH, telnet, terminal, dan juga traceroute. Teman-teman bisa baca deskripsinya ada di sini. Connect untuk open a terminal connection, disable untuk turn off the privilege command, dan yang terakhir yaitu traceroute untuk traceroute destination. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita disuruh untuk ngetik T, kemudian kita sertakan tanda tanya. Kita ketik saja T, tanda tanya. Ketika kita ketik T tanda tanya, dia akan muncul telnet, terminal, dan juga traceroute. Nah, ini disuruh juga ya ketik TE, tanda tanya lagi. Apa yang muncul? Telnet dan juga terminal. Kita langsung masuk saja ke part 2 yaitu explore exec mode. Masuk ke step 1 yaitu enter privilege exec mode.
Nah, ini udah kita coba tadi ya, tanda tanya. Kemudian langsung saja ke yang poin B, type and press the tab key. Kita disuruh ngetik EN, lalu ketik tab. Nah, ketika kita ketik EN lalu kita tab, maka dia otomatis akan mengetikkan secara lengkap perintah, yaitu perintah enable. Kemudian kita masuk ke poin C, yaitu enter the enable command and press enter. Nah, kita disuruh nge-enter ketikan yang sudah kita tulis tadi, ini tinggal di-enter aja. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, sebelum kita ketik enable, itu tandanya di sini lebih besar ya. Lebih besar dari, kemudian ketika kita ketik enable, dia masuk ke hashtag atau tagar. Nah, tandanya di sini adalah ketika kita berada di tanda lebih besar dari, kita masih berada di user exec mode. Nah, ketika kita masuk ke lambang tagar ini, kita udah masuk ke dalam user privilege mode. Nah, di sini user exec, kemudian yang di sini adalah user privilege. Kemudian di sini kita bisa tanda tanya lagi ketika kita nggak tahu kita mau ngapain, kita tanda tanya. Nah, ini jauh lebih banyak daripada ketika kita ngetanda tanya sih ini tadi ya, kita berada di exec command, di exec mode. Di sini hanya ada beberapa perintah, sedangkan ketika kita berada di user privilege, dia muncul lebih banyak lagi perintah. Ada clear, clock, configure, connect, copy, debug, delete, clear, disable, disconnect, enable, erase, exit, lockout, more, no, ping, reload, resume, setup, show, SSH, telnet, terminal, traceroute, undebug, dan juga write. Oke, kita lanjut ke step 2. Step 2, kita disuruh untuk ngetik configure. Configure atau con lalu tab. Lalu kita enter. Nah, ketika muncul configure from terminal, memory or network terminal, kita enter aja. Nah, di sini kita sudah berada di mode yang berbeda lagi. Kalau sebelum kita ketikkan configure terminal, dia masih berada di user privilege mode, dan ketika kita ketikkan configure terminal, dia sudah berada di mode config atau mode konfigurasi S1 config hashtag. Kita ke poin C, kita disuruh untuk exit. Kita ketikkan exit. Nah, lalu di enter aja. Lalu kita masuk ke part 3 yaitu set the clock. Ini part terakhir, part 3 set the clock. Step 1 use the clock command. Nah, di sini di poin A, nah kita di sini suruh ngecek gitu ya, ngecek sekarang tuh jam berapa sih di konfigurasi ini gitu. Nah, kita disuruh ngetik show clock. Show clock. Enter. Nah, di settingan dari Cisco ini, dia ketika kita ketikkan show clock, dia berada di hari Senin, bulan Maret, tanggal 1, tahun 1993. Jamnya di sini ya. Ini jamnya. Nah, apakah hari ini adalah hari Senin, kemudian sekarang adalah tanggal 1 bulan Maret tahun 1993? Jawabannya enggak, karena hari ini adalah hari Rabu misal, hari Rabu. Tahun berapa? Tahun 2025. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 3 bulan September. 3 September 2025. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan disuruh untuk mengubah jam dan juga mengubah tanggal atau hari yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke step 1 poin B. Kita disuruh untuk ngetik clock, kemudian kita enter. Clock, enter. Nah, ketika kita ketik clock, kemudian kita enter, dia akan muncul incomplete command. Artinya adalah perintahnya atau komennya itu belum lengkap, sehingga kita harus memberikan instruksi lebih dari clock. Lalu dia akan muncul gitu ya. Dia baru akan berhasil. Nah, terus apa yang terjadi? Kalau misal kita cuma ngetik clock kayak ini, dia ada pesan error atau incomplete comment. Nah, ketika kita nggak tahu nih, kita masuk ke poin C. Ketika kita nggak tahu apa yang harus kita ketikkan setelah kata clock, kita bisa menggunakan tanda tanya seperti tadi. Clock, kemudian tanda tanya. Nah, setelah kita tanda tanya, dia muncul set the time and date. Artinya kita disuruh untuk mengsetting time dan juga date-nya. Ini kan perintah selanjutnya ya. Nah, ini deskripsinya. Nah, coba kita ketikkan clock set.
Seperti yang ada di poin D. Clock set, kemudian dia disuruh tanda tanya lagi. Ketika kita tanda tanya, dia otomatis muncul langsung set. Berarti di sini kita disuruh untuk langsung nge-setting jamnya atau nge-setting waktunya. Kita masuk ke poin E. Ini contohnya kita disuruh untuk nge-setting clock set 15.00.00. Lalu kita tanda tanya. Nah, ketika kita tanda tanya, dia akan muncul HH, MM, dan juga S. Artinya apa? HH ini merupakan hours, MM merupakan minutes, SS merupakan second. Artinya kita disuruh nge-setting ini sesuai dengan jam berapa, menit berapa, dan juga detik berapa. Nah, gimana cara untuk nge-settingnya agar dia hours, minute, dan juga secondnya sesuai? Kita lihat dulu jam kita, 20.03. Kita ketik saja 20.03, detiknya kita ngarang deh, detik 30 misalnya. Lalu kita enter. Di sini ketika kita enter, dia masih incomplete comment. Artinya, di sini perintahnya belum selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita tanda tanya lagi aja. Nah, ketika kita tanda tanya, dia akan muncul 1 sampai 31 day of the month of the year. Nah, kita disuruh untuk nge-setting day dan juga month dan juga year-nya. Nah, cara nge-settingnya adalah dengan ketikan saja D-nya misal tanggal 03 set 2025. Ketika kita enter, dia tidak muncul apa-apa. Artinya konfigurasinya sudah selesai kita bikin. Atau clock dan juga time-nya di sini udah berhasil kita setting. Lalu bagaimana cara untuk ngeceknya? Kita sudah cek tadi di atas. Cara ngeceknya adalah dengan show clock. Nah, di sini kan muncul ya tadi ya show clock-nya. Nah, kita cek lagi show clock. Nah, di sini sudah berubah show clock-nya. Di sini jam 20, menit keempat, detik ketiga. Lalu di sini ada harinya Wednesday, bulannya September, tanggalnya 3, kemudian tahunnya 2025. Artinya konfigurasi ini sudah selesai atau sudah berhasil kita terapkan. Baik, segitu dulu teman-teman untuk konfigurasi Navigate the iOS PKA. Kita akan lanjut ke part 2. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.